Bayangin tiap awal bulan lu dapat notifikasi di HP masuk duit 90 juta penghasilan pasif cuma dari investasi dividen bulanan. Tapi nggak harus resign dari kerjaan lo atau buka bisnis baru. Video ini bongkar satu strategi ETF yang bisa benar-benar ngubah masa depan keuangan lo. Tapi tenang aja, perihal akurasi dan keamanannya, lo bisa cek sendiri di Google sambil nonton video ini. Pembahasannya satu, apa itu ETF? Biar pemula bisa langsung paham. Dua, jenis ETF dividen terbaik dan istilah penting yang sudah gue sederhanakan. Tiga, strategi 9-90 juta per bulan penghasilan pasif. Dan terakhir, strategi pribadi gue dan paparan risikonya. Nama gue Pandeka, profesional di luar negeri, investasi gue ada beberapa miliar. Belum banyak tapi alhamdulillah. Yuk sikat. Pertama kita bahas apa itu ETF. ETF itu singkatan dari Exchange Traded Fund. Gampangnya ini kayak paket saham. Jadi kalau lo beli satu ETF harganya 16 ribuan, otomatis lo punya potongan kecil dari ratusan bahkan ribuan saham perusahaan top dunia. Kayak Instagram, Netflix, Google, dan banyak lagi. Lo bisa cek sendiri di Google, investasi ETF itu jauh lebih gede skalanya dibandingkan kripto. Tapi anehnya di Indonesia masih sedikit banget yang paham soal ini. Nah bedanya sama saham atau kripto biasa tuh kayak gimana nih? Gue jelasin sedikit ya. Contoh misalnya saham nih, lo beli satu perusahaan doang. Resikonya jadi tinggi banget karena nasib duit lo bergantung ke satu aset saham tunggal yang lo beli. Kalau perusahaannya jatuh ya udah duit lo ikutan jatuh. Nah kalau misalnya juga nih, lo all in ke kripto atau bitcoin atau emas, ya sama aja. Lo beli bitcoin ya cuma dapat bitcoinnya aja, kelihatannya keren. Tapi lagi-lagi kalau lo all in atau cuma sandarin nasib ke satu aset, ya kalau kenapa-napa lo bisa bingung sendiri karena uang lo ngandelin satu jenis aset doang. ETF beda jauh, lo beli satu ETF isinya bisa ratusan perusahaan sekaligus. Bahkan ada ETF yang campurannya perusahaan besar plus bitcoin juga. Jadi lebih kayak paket komplit. Kalau satu aset atau satu saham lagi rugi, ratusan saham atau aset yang lain masih bisa nyelamatin. Karena itu ETF jauh lebih aman buat lo yang nggak mau jantung deg-degan tiap kali market rugi atau lagi turun. Tapi inget ya, ETF itu mainnya jangka panjang. Bukan trik kayak instan, ini butuh waktu. Nah yang bikin keren banget adalah ada ETF yang rutin kasih dividen tiap bulan. Kasih penghasilan pasif tiap bulan, artinya lo bisa dapat duit bulanan tanpa harus nunggu harga naik dulu. Tapi karena ETF ada ribuan jenis, muncul pertanyaan besar, ETF dividen mana nih yang pas gue pilih? Itu yang bakal kita bahas di poin berikutnya. Oke, berikutnya ada 5 investasi ETF dividen favorit gue. Nah sekali lagi gue ingetin ya bahwa teman-teman bisa langsung cari ETF ini pakai HP kamu di Google, ChatGPT atau Yahoo Finance. Untung rugi mereka dan sebagainya kamu bisa cek sendiri. Oke, sebelumnya ada 3 istilah yang penting kalian paham. A. Persentase dividend yield. Ini adalah persentase penghasilan pasif yang ETF kasih tiap tahun. Bisa berubah atau bertambah, tapi semua data tersedia di Google, kita bisa cek. B. Persentase kenaikan harga ETF atau capital gain. Ini adalah persentase selisih untung dari harga awal kita beli versus harga hari ini. C. Total keuntungan atau total return. Ini adalah gabungan dividen yield ditambah capital gain. Saran gua kalian print screen pemahaman 3 poin ini karena video ini kedepannya akan terus menggunakan istilah-istilah ini. Lanjut ya, kalau nggak ngerti tanya di kolom komen aja. Saya jawab satu-satu biasanya insya Allah. Tapi jenis ETF apa yang harus dibeli? Oke, yang pertama JEPI, JP Morgan Equity Premium Income ETF. Dividen yieldnya 8,4% per tahun. Jadi kalau invest 10 juta rupiah dapat 840 ribu pasif setiap tahun. Dan enaknya duit itu nggak nunggu tahunan tapi cair bulanan sekitar tanggal 5. Capital gainnya 0,2%-an per tahun. Total return beberapa tahun ke belakang itu 8,6%-an per tahun. Isinya ETF JP adalah paket saham dari top 500 perusahaan di Amerika yang stabil plus strategis dan jual opsi buat nambah income. Kayak Nike, Walmart, dan Visa. Oke, ETF nomor kedua adalah JEPQ, JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF. Yieldnya 11% paling tinggi.
Ini juga bayar bulanan sekitar tambah 8. Capital gain ya rata-rata 4,5%-an. Total return 3 tahun terakhir di atas 16% per tahun. Bahkan Yahoo Finance catat 19,92% CAGR. JPQ fokus ke paket saham teknologi Nasdaq 100 kayak Nvidia, Facebook, atau Netflix, dan lain-lain. Yang ketiga, SCHD, Swap US Dividend Equity ETF. Yieldnya 4%-an, capital gainnya 7,8%, total returnnya 12%-an, bayarnya kuartalan. Ini ETF favorit banyak investor termasuk gue sendiri. Kenapa? Karena lo dapet dividen plus growth jangka panjang. Isi ETF ini brand gede yang udah lo kenal kayak Apple, Microsoft, Pfizer, jadi bukan perusahaan abal-abal. ETF keempat namanya VYM, Vanguard High Dividend Yield ETF. Yieldnya 2,6% tapi capital gainnya 11%-an, jadi total returnnya 13%-an. Bayarnya kuartalan juga, stabil banget, biayanya rendah, cocok buat pondasi. Ini kayak perusahaan Johnson & Johnson, P&G, dan ExxonMobil. Oh ya, cara beli investasi ETF dividen, tutorial step by stepnya ada di 2 video gue yang ini ya. Kelima, SPHD, Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF. Yieldnya 3,5%. Capital gainnya 8%-an. Total returnnya 13,5%-an. Bayarnya bulanan sekitar tanggal 25. Ini spesialis defensif tahan banting kalau market lagi goyang. Ini pakai perusahaan kayak AT&T, Verizon, Walgreens. Tapi menariknya lagi, 5 ETF yang tadi gue sebutin itu biaya adminnya atau sebutannya expense ratio-nya kecil banget. Itu biaya pengelolaan ETF. Kisarannya dari 0,06% sampai 0,35%. Tapi bandingin sama reksadana di Indonesia, hasil atau penghasilan pasifnya kecil, tapi potongan biayanya gede banget. Coba aja cek di Bibit atau reksadana dividen, potongannya sering lebih tinggi daripada 5 ETF tadi. Ingat, makin besar biaya, makin sedikit uang yang masuk ke kantong kita. Oh ya, kalau mau join komunitas saya gratis dan belajar bareng terus, klik link di deskripsi ya. Tapi strategi 9 juta dan 90 juta per bulannya gimana? Yuk lanjut ke poin berikutnya. Alokasi portfolio modal yang buat kalkulasi kasih hasil maksimal. Jadi 40%-nya ke JPQ, 35%-nya ke JP, 15%-nya ke SHD, 10% ke SPHD. Yieldnya jadi rata-rata 8,4%-an, capital gain 3,8%, keuntungnya 12,2% per tahun. Ini besar sekali ya teman-teman kalau kita investasi dengan strategi dividen ini, dan uang dividen yang kita terima tiap bulan itu diinvestasikan kembali, nggak pakai happy-happy dulu, biar keuntungan terus menggulung, hasilnya jadi seperti ini nih. Nah, ini tabelnya saya bagi jadi 2 bagian, satu dengan modal 1 miliar dan satu dengan modal 100 jutaan. Kita lihat ya bahwa dalam waktu 5 tahun, portfolionya tuh berubah dari 1 miliar modal di 1,78 miliar. Atau kalau misalnya kita modalin 100 juta, artinya dalam 5 tahun jadi 178 juta. Jadi 9 juta per bulan passive income tadi itu didapat setelah 22 tahun. Atau 90 juta per bulan yang didapat dari 22 tahun juga, tapi modalnya jadi lebih tinggi. Kita pelajari ya, betul bukan instan. Tapi nomor 1 dari tabel ini kelihatan 1 miliar bisa jadi 12 miliar. Atau 100 juta modal yang bisa jadi 1,2 miliaran. Ini berdasarkan historical fakta kurang lebih selama 22 tahun. 1300% loh untungnya. 2. Emang sabar nunggu tapi tanpa nambah modal lagi. Dan kalau kamu puas atau butuh uangnya di tahun atau apa tertentu, kamu bisa ambil uang itu modalnya kapan aja. 3. Hasilnya saat masa pensiun kamu dapat 9 juta per bulan dari modal 100 juta atau 90 juta dari modal 1 miliar. Dan ingat, nggak banyak investasi bisa kasih dividen bulanan, biasanya per 3 bulan. 4. Total keuntungannya 12% per tahun. Gabungan capital gain plus high yield. Itu udah termasuk sangat tinggi di dunia investasi. Strategi ini sebenarnya paling cocok buat orang yang udah punya modal dan pengen pensiun secepat mungkin. Karena dengan cara ini duit bulanan tuh langsung deras kayak gaji tambahan. Jadi bisa dipakai buat hidup sekarang juga. Tapi ada harga yang harus dibayar. Strategi ini bisa naik turunnya dramatis. Kadang untung besar tapi di sisi lain bisa bikin lo ngerasa rugi di jangka pendek karena portfolio lo gampang goyang. Tapi apakah gue akan pakai strategi ini sekarang? Yuk kita bahas di pada terakhir. Strategi ETF portfolio gue. Yield strategi yang tadi itu tinggi karena ETF seperti JPQ dan JP pakai strategi cover call.
Intinya mereka jual hak ke orang lain buat beli saham yang udah mereka pegang. Dan dapat duit tambahan dari situ. Hasilnya dividen jadi lebih besar tapi upside growth-nya agak terbatas. Covered call tuh kayak ibarat punya kos-kosan, setiap bulan kan kamu dapat duit sewa nih pasti. Jadi lumayan aman kan buat kebutuhan bulanan. Tapi kalau harga rumah di sekitar situ tiba-tiba harganya naik, terus kompetitor kos kamu juga naikin harga sewa, tapi kamu jadi nggak bisa langsung naikin harga sewanya. Karena udah janji sama penyewanya, itulah covered call, jadi kayak udah ada kontrak gitu. Buat gue, untuk dividen gue cukup investasi di satu ETF aja yaitu SCHD. Karena gue belum butuh dividen bulanannya sekarang. ETF SCHD secara historis kasih yield 4%, capital gain-nya 7%-an. Jadi total return-nya tuh udah 11%-an. Udah cukup banget dan gue butuh uang supaya bertambah dulu. Belum butuh uang dividen bulanan masuk ke kantong gue sekarang. Buat gue sendiri, gue lebih suka strategi yang jauh lebih sederhana. Gue fokus ke 3 fund portfolio, ETF Growth, ETF Core, dan ETF Dividend yang gue jelasin di video ini. Tapi kalau kalian masih bingung tentang ETF dan mau belajar dari nol, silahkan klik video yang ini. Assalamualaikum.